Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar Bapak. Selamat pagi Pak Guru. Baik, kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semua sarapan tadi pagi? Sarapan. Ada yang tidak mandi? Diki nggak mandi kayaknya. Tidak mandi Pak, Didi Pak. Dingin. Tidak mandi. Tadi Pak berkecimpung aku Sudah, Pak. Pak. Jangan kebiasaan menyebutkan orang lain, gitu kan? Mana Iya, tahu Pak. Diki tak mandi itu tidaknya, gitu. Karena Diki tinggal di rumah sendiri. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, seperti biasa, dengan yel-yel kita, apabila Bapak selalu ucapkan semangat pagi, anak-anak lanjutkan dengan pagi, 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 begitu ya? Ya Pak. Biar kelas semangat pagi. 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 Oke, silakan dipimpin doanya, Diki, sebelum kita mulai pembelajaran. Perhatian, duduk siap gerak. Baik-baik duduknya, Dona, duduknya dan baik-baik, meminta Dona. kita kepada Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sempurna. Tepuk tangan dong untuk ketua kelas kita. Oh ya. Jadi Pak. Bapak absen dulu. Di antara kita, Bapak sudah hafal wajah-wajahnya, tapi perlu ini saya disampaikan. Yang Bapak panggil namanya silakan sebutkan hadir atau angkat tangan. Cici Safrina. Hadir Pak. Delvia Yenti. Delvia Yenti tidak ada ya? Mulutnya malah kena makan lem tadi Pak. Ada yang tahu di mana kabarnya Delvia? Hadir, Pak. Oh, hadir Delvia. Kenapa duduknya di belakang, Nak? Iya, Pak. Tadi udah ngomong Bapak nggak dengar. Vicky Kamelion. Hadir Pak. Dona Helena. Hadir Pak. Evin Yulista. Hadir, Pak. Jumi. Hadir Pak. Hadir. Junarmi. Hadir, Pak. Oh, Junarmi. Duduknya digeser ke depan, Nak. Liatin Ru. Ya, hadir Pak. Nurlela. Hadir Pak. Hadir. Weniarti. Akhir Yulita. Hadir. Hadir. Yulita tadi pagi sarapan ya? Sarapan, Pak Guru. Semangat Yulita ya. Ya, semangat. Alhamdulillah kita hadir pagi ini semua. Oh, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini di pertemuan terakhir, anak Bapak masih ingat kita di matematik pembelajarannya terakhir apa? Ada yang masih ingat? Pertemuan terakhir kita? Tidak ingat Pak. Tidak ingat, baru kemarin kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Tahu? Volume. Ya Pak. Baru kemarin kita lari-lari, ya kan? Udah hilang semua Pak. Iya. Lupa, Pak. Jadi setelah itu kita masuk ke pembelajaran debit. Berkaitan dengan volume juga. Nanti Bapak akan coba tampilkan di papan tulis di depan. Anak Bapak coba perhatikan dengan baik, dengan tenang ya. Jangan sampai ada yang mencubit-cubit kawannya. Ya Pak.
Kelihatan anak Bapak? Ya Pak. Oke, pagi ini setelah kita mempelajari kemarin mengenai kecepatan dan satuan kecepatan, kali ini kita masuk ke debit, masih di muatan pembelajaran perbandingan dua besaran yang berbeda. Kali ini kita Besaran, masuk Pak. debit. Ada apa, Jumi? Salah ketik, Pak. Itu bukan besaran, itu biaran. Oh iya, maklum Kurang Bapak S. kerjanya malam-malam. Ternyata anak Bapak masih teliti lihat matanya begitu. Memang untuk melihat kesalahan itu sangat gampang. Dari sebanyak angka yang Bapak tulis, anak Bapak bisa memperhatikan satu kesalahannya. Oke, baik. Ini sebelumnya kita masih ingat dengan tangga satuan volume seperti yang di papan tulis? Masih ingat ya? Ya, Pak. Ingat. Oke. Pembelajaran kali ini bertujuan agar anak-anak Bapak nantinya dapat mendefinisikan konsep debit. Selanjutnya Bapak mengharapkan anak Bapak bisa menjelaskan konsep debit dengan tepat. Terusnya Bapak mengharapkan anak Bapak bisa menghitung debit dengan benar. Bisa menghitung volume atau waktu apabila debit diketahui dengan benar. Dan terakhir, Bapak berharap anak Bapak bisa menentukan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perhitungan debit dengan benar. Bisa ya? Bapak harapkan kita serius mengikuti pembelajaran ini. Selama pembelajaran, Bapak mengharapkan Ananda fokus ke depan sebelum nantinya ada waktu untuk kita bercengkrama. Bercengkrama itu apa, Pak? Ya, Diki. Bercengkrama itu seperti kucing itu, Pak, yang mencengkrama ayam kan misalnya, Pak. Cerita. Oh, bukan seperti kucing mencengkrama ikan begitu, Pak. Ikan. Pernah Ananda mendengar kata debit? Debit. Pernah Belum, mendengar Pak. kata debit? Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Begini, debit di sini adalah zat cair yang mengalir per satuan waktu. Seperti debit air merupakan salah satu zat cair yang memiliki peran sangat penting bagi manusia. Dimanapun keberadaan air, pasti selalu ada kehidupan. Benar begitu ya? Kita Iya, hidup Pak. lepas dari air ya. Betul, Di sini Pak. perhitungan debit ini dapat memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah wadah atau semisalnya hanya dengan mengetahui volume sebuah wadah. Wadah anak Bapak masih anak Bapak tahu kan apa itu wadah? Tempat penampungan. Tahu ya? Pak. Penerapan debit ini dapat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti pengisian bahan bakar kendaraan bermotor, mobil, motor, air. mengisi bak mandi, bak air dan lain-lain. Jadi debit adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu, begitu. Sementara itu, debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Maka debit itu satuan volume per satuan waktu. Itu sebagai contohnya adalah satuannya meter kubik per detik, meter kubik per jam, liter per detik, liter per jam, mililiter per detik, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita ingat dulu,
Dalam satuan debit tidak ada kilometer seperti kecepatan ya anak-anak Bapak ya. Kemarin kita Iya, Pak. 2 kilometer per jam ya. Jadi untuk volume debit kita tidak menggunakan kilometer. Di sini ada cuma meter kubik, pakai kubik karena itu merupakan volume. Volume adalah isi. Oke, anak-anak Bapak, bisa kita lanjutkan? Iya, Pak. Ya, Pak. Sekarang coba anak Bapak perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di depan. Perhatikan dengan seksama ada apa di sana. Kelihatan? Sekarang Bapak Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. di sini. Pernahkah Ananda mengamati petugas ini di Pertamina ya, petugas Pertamina mengisi bahan bakar sepeda motor atau mobil? Pernah, Pak. Nah, tentunya pernah ya. Di zaman sekarang seperti sekarang ini tidak ada lagi yang tidak memiliki kendaraan. Kalaupun ada, tipis kemungkinan. Apa yang terjadi jika yang diisikan ke dalam tangki minyak sepeda motor tersebut melebihi kapasitas tangkinya? Melimpah, Tumpah, Pak. Melimpah ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Pak, Melimpah. meluap. Iya. Melimpah. Jadi di sini yang mengalir di pompa itu dinamakan, itu yang disebut dengan debit. Kalau yang disimpan dalam tangki itu volumenya. Oh, gitu. Jadi Selama debitnya itu. minyak atau bahan bakar itu mengalir, dimulai dari melepaskan kran atau pematinya, itu kita sebut dengan waktunya. Paham ya, kenapa ya? Ini dia tadi. Pak. Oke. Ini Bapak punya sebuah cerita. Bapak coba bacakan. Suatu hari, Jono ditugasi ibu mengisi bak kamar mandi. Bapak ulangi. Suatu hari, Jono ditugasi ibu mengisi bak kamar mandi. Bak kamar mandi tersebut mempunyai volume 600 liter dengan debit 5 liter per menit. Namun ketika Jono membuka keran air, dia meninggalkan keran tersebut selama 3 jam. Dikarenakan Jono dipanggil temannya untuk bermain bola. Pertanyaan Bapak di sini, berapa literkah air bak mandi yang terbuang percuma? Tentunya melimpah ya kan? Dengan Iya, Pak. dengan debit 5 liter per menit, bak mandi dengan volume 600 liter akan penuh diisi dengan 5 liter per menit. Sementara di sini Jono meninggalkan keran terbuka selama 3 jam. Melimpah ya, anak-anak ya? Iya, Melebihi Pak. kapasitas dari volume bak mandi atau bak air. Pernah Anda melakukan hal yang seperti yang dilakukan Jono? Tidak, Pernah. Pak. Pernah, Ada yang Pak. pernah, ada yang tidak. Iya. Pengalamannya ya. Lagi yang agar air bak tidak terbuang, kapan seharusnya Jono kembali? 5 menit setelah dia meninggalkan kamar mandi. Kalau dibiarkan sampai 3 jam tentunya akan melimpah. Oke, paham ya anak Bapak ya? Kita lanjut. Ya, Pak. Ini Bapak akan tampilkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi kita lihat bersama, pembensin, seorang pembensin sedang mengisikan bahan bakar ke tangki sebanyak 36 liter bensin. Diisikan dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Ya, Pak. Di sini Bapak contohkan, pertama untuk mencari debit
kita biasakan menulis diketahui. Di sini yang diketahui apa itu? Diki? Mungkin anak Bapak yang lain bisa menjawab pada soal Bapak ini yang diketahui apa dulu? Yang diketahui Volumenya, volume, Pak. Waktunya, Sama waktu, ya. Pak. Waktunya. Jadi sekarang kita mencari debitnya. Ya, yang ditanyakan di sini adalah berapa debit aliran bensin tersebut. Dengan waktu 2 menit memenuhi 36 liter. Kita bisa masukkan rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Ya, seperti yang Bapak tulis di depan. Nah, Bapak lihat hasilnya debit sama dengan 18 liter per menit. Iya. Kenapa menit? Karena permintaan dari soal punya liter per menit. Kita lagi nanti kalau liter per jam, liter per detik. Oke, sekarang anak Bapak sebelum kita lanjut, Bapak ingin kita duduk berkelompok. Bapak cukup satu kelompok itu kita 11 orang, mungkin 3 orang per kelompok. 3 orang per kelompok, silakan yang paling pinggir, nah Bapak ke pinggir, di tengah, dan 3 bersisa 2 ya. 2, Dona dan Nurlela, Bapak masuk kelompoknya. Jadi cukup kita 3 per kelompok. Ya, Diki, Cici, Delvia satu kelompok. Biasa sama Dona, Pak. Kali ini Bapak yang menampingi Dona. Nah, Diki bersama Cici saja. Iya, Pak. Iya. Nah, jadi kita bagi kelompok. Liati, Weni, Yulita satu kelompok. Jumi, Junarmi, Evi satu kelompok. Tinggal Nurlela dan Dona, Bapak masuk kelompoknya. Kita 3 orang per kelompok. Cukup ya? Masa Bapak yang masuk ke kelompok mereka, Pak? Oh, besok Bapak masuk ke kelompok. Pilih Bapak itu. Pilih Besok Bapak kasih, masuk ke Bapak kelompok ya. Liati. Kasih. Udah nak, ya anak Bapak bukan anak kelas 1 lagi. Ya. Bapak pilih Dona terus. Iya. Oke, sudah duduk berkelompoknya ya. Kita Sudah, fokus hari Pak. ini. Fokus dulu agar nanti semua tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Sudah duduknya per kelompok. Sekarang coba ini kita lihat konversi satuan volume dan waktu. Di sini Bapak menuliskan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, sama dengan 1000 cm kubik, sama dengan 1000 cc. Karena dia kalau naik tadi, masih ingat tangga tadi dikali lagi 1000, dikali 1000. Dan di bawah 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik, sama dengan 1 cc. Untuk satuan volume waktu, 1 jam, anak Bapak masih ingat ya? 60 menit. 1 menit berapa detik, Jumi? 60 detik. 60 detik, Cici ya? Bagus. Iya. 1 jam sama dengan berapa detik, Junarmi? Dona? Yulita? Nggak ada yang ingat 1 jam berapa 60 detik? kali 60 1 300 jam 3.600 detik, Pak. 6 jadi 300. Ya, 3.600 detik. Dona main-main aja dia, Pak. Mungkin Oke. dia malu duduk dekat Bapak. Coba perhatikan, nah Bapak. Kita fokus dulu ke pembelajaran kita. Ini Bapak punya segitiga ajaib. Kalau sebelumnya Bapak punya segitiga ajaib Jokowi, sekarang Bapak punya segitiga ajaib
volume, debit, dan waktu. Bisa kelihatannya nama Bapak ya? Ya, Pak. Bisa. Kita lanjutkan. Di sini Bapak tutup W-nya. Tinggal lagi V dan Oke, dan D. pada gambar ini informasi apa yang anak Bapak dapatkan? Kalau tadi Bapak buka semuanya, coba siapa yang bisa menyatakan atau informasi apa yang didapat pada gambar ini? Sementara W-nya Bapak tutup. Saya bisa, Pak. Silakan Cici. V-nya dibagi D, Pak. Berarti untuk mencari waktu kita bisa menyebutnya volume dibagi Debit. debit. Ya. Sekarang pada gambar yang ini, Bapak tutup V. Saya, Pak. Silakan Jumi. Debit. Debit dikali waktu, Pak. Oh, berarti kita Volume membacanya sama untuk dengan debit mencari dikali volume. waktu, Pak. Iya. Berarti membacanya untuk mencari volume adalah sama dengan debit dikali Dikali Waktu. kali waktu. Bagus. Yang lain, nah Bapak simak paham ya? Nah, Paham, Pak. dengan ini matematik kita perlu rumus untuk mencari debit, volume, dan waktu ini. Jadi ini kunci dari kita untuk menyelesaikan soal. Kalau apabila rumusnya tidak ingat, tidak ada soal ini yang bisa kita selesaikan. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Ini Bapak punya contoh soal sebelum kita masuk ke nanti ke evaluasi akhir pembelajaran. Bapak lupa menanyakan tadi, Bapak kemarin suruh anak Bapak bawa alat, sudah dibawa semua ya Bapak lihat, sudah ada itu botol dan laban, ember bersama itu di mejanya. Agus, Ya, Pak. nanti kalaupun ada yang tidak membawa, kita bisa gantian memakai punya teman. Oke. Di sini masih seperti yang tadi, penyelesaian masalah ini sudah kita selesaikan tadi ya. Kita lanjutkan. Ini menentukan debit, menentukan waktu jika debit dan volume diketahui. Kita masukkan rumus yang tadi untuk mencari waktu, volume dibagi debit. Begitu tadi ya. Iya, Pak. Nah, kita tinggal lagi memasukkan angka ke dalam rumus tersebut. Begitu juga untuk mencari volume. Kita menentukan volume jika debit dan waktu diketahui. Masih ingat tadi volume untuk mencari debit? Apabila Bapak tutupkan yang di atas V, yang tinggal di bawah pada segitiga ajaib tadi, Debit dan waktu. Debit kali debit waktu. dikali Pak. Waktu. kali waktu. Tinggal memasukkan angkanya saja lagi. Mau berapapun nanti angkanya. Debitnya, waktunya. Mau 2 jam, 3 jam. Oke. Jadi pada kesempatan ini, perhitungan debit ini dapat memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah wadah. Atau misalnya hanya dengan mengetahui volume sebuah wadah. Penyerapan debit ini dalam kehidupan sehari-hari kita seperti pengisian bahan bakar, pengisian bak kamar mandi, bendungan atau waduk dan lainnya. Debit adalah kecepatan aliran cair dalam persatuan waktu. Yang satuannya meter kubik per detik, meter kubik per jam, liter per detik, dan liter per jam. Dan lain sebagainya. Kali ini Bapak punya tampilan, punya video sebelum kita mempraktekkan nanti mensimulasikan bagaimana cara mengukur debit sesuai dengan alat yang kita bawa. Ya, Nana fokus ke monitor atau ke depan. Kita lihat, saksikan video yang Bapak unduh. Tapi di sini Bapak kesulitan mencari video yang tadi pada rumus kita, segitiga kita Bapak menggunakan W ya. Iya, Nah, Pak. kalau pada video ini
Bapak memakai cuma dapat videonya untuk waktunya T. Jadi kita bisa samakan persepsi walaupun di sini T nanti itu tetap waktu. Kalau tadi di segitiga kita W dilambangkan dengan W, kalau pada video ini T. Oke. Terdengar volume di belakang Pak. bunga ya. Ini jangan ganggu temannya nak. Fokus ke video dulu. Nanti Bapak tanya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas matematika kali ini, kita akan belajar tentang materi debit air. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Sahabat cerdas, untuk menghitung debit, mari kita... Oke, anak Bapak, kita lupakan segitiga ajaibnya. Ya, jadi tadi kita memperhatikan kita mengisi dua wadah dengan sumber dengan kecepatan yang berbeda dan waktu yang sama. Itu kita ambil kesimpulannya karena tadi kalau kita lanjut ke sini ini cuma satu segitiga ajaibnya kita sudah melihat tadi. Bapak kita lanjut dari video setelah kita memperhatikan video ini kita bisa menyelesaikan masalah yang tadi di awal Bapak sebutkan. Nah, duduknya masih berkelompok Diki, jangan kemana-mana. Ya Pak. Ya, ini pembahasannya setelah kita perhatikan video. Tadi pagi masalah Jono begitu. Jono mengisi bak mandi yang seharusnya penuh di waktu 5 menit, tapi Jono membiarkannya selama 3 jam. Begitu kan, masih ingat tadi? Masih ingat. Jadi ditanya berapa liter air yang terbuang percuma. Waktu bak penuh samakan dengan volume per D 600 liter dibagi 5 liter per menit. Jadi penuhnya selama 2 jam sudah penuh. Sementara Jono tadi meninggalkan selama 3 jam. 3 jam, iya. Ini. Jono meninggalkan keran selama 3 jam. Waktu yang digunakan bak keran penuh adalah 2 jam. 2 jam dikurang 2 jam. 1 jam terbuang. 1 jam air dibuang Jono pagi-pagi. Nah. Oke, jadi kita bisa menghitungnya air yang terbuang volume debit dikurang waktu 5 liter per menit dikali 60 menit, berarti 300 liter air yang dibuang Jono. Ya, kita lanjut. Siapkan anak Bapak duduknya kembali seperti yang Bapak kelompokkan tadi, Dona sama Nurlela biar nanti Bapak yang bantu. Embernya ada di bawah ya Nurlela ya. Ada. Oke, stopwatch Bapak ini dipakai. Diki pakai stopwatch sendiri bersama temannya.
Oke, cara kerja kita siapkan itu botol dan nanti setelah isi air ditampung dengan embernya masing-masing. Kita punya tiga orang per kelompok. Kita simulasikan seperti yang ada di video tadi. Ya. Pak. Oke, Bapak lanjut setelah itu ambil posisi masing-masing. Nanti kita, Bapak silahkan bagi tugas siapa yang tukang catat, yang pegang stopwatch, yang buka lakban, silahkan nanti di kerjasama per kelompoknya. Ya, jadi semua anak Bapak bekerja. Tidak ada yang menunggu hasil di sini. Matematik itu kerja. Oke, kita tidak menerawang, siap. Bapak Ya, beri Pak. kesempatan anak Bapak untuk mempraktekkan dan nanti anak Bapak buat hasil dari simulasi yang anak Bapak lakukan bersama temannya di lembaran LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Setelah anak Bapak memperhatikan, mempraktekkan, bisa kita nanti membedakan apa yang terjadi pada botol pertama, apa yang terjadi pada botol kedua. Sudah selesai. Airnya jangan dibuang-buang, Diki. Itu air. Aduh. Ayo Ini dipegang. ini ambil lapnya Cici, Pak. setelah. Cici dari tarik, Pak. Aduh, Cici, jangan main air, Nak. Oke ya. Sudah? Oke, tutup. Sekarang coba perwakilan dari kelompoknya yang bisa menyampaikan hasil dari pengamatan pada botolnya. Pada botol 1 misalnya, Bapak cukup meminta 1 perwakilan dari kelompok saja, dari yang 3 kelompok, itu 1 saja mungkin siapa yang bisa. Nah, Bapak silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Untuk membacakan hasil pengamatan dari simulasi yang kita lakukan bersama tadi. Pada botol 1, ada ya? Ada yang bisa? Nurlela? Belum, Pak. Menyampaikan presentasi pengamatan kelompoknya? Belum. Belum. Ya, kita nanti Nurlela sama Bapak Aman saja. Yang kelompok lain. Oke. Sudah? Delvia mungkin? Belum siap, Pak. Belum siap. Aduh. Saya, Pak. Jumi, oke silakan Jumi. Apa yang terjadi Iya, pada botol Pak. 1, Jumi? Botol 1, Pak. Volumenya 2 liter. Ya. Botol aqua besar tuh, Pak. 2 Iya, liter aqua. volumenya. Botol ada itu Diki botol Fanta di bawahnya, tapi kita satu persepsikanlah botol aqua ya. Diki botol Ya, Fanta. botol aqua yang besar, Pakai botol Pak. Sprite. 2 liter. Iya. Kemudian, Pak, botol yang kedua sama juga 2 liter, Pak. Botol yang kedua 2 liter juga dengan waktu Iya. yang sama Diki. Apa pengamatan Tidak boleh. ya? Oh, Kita iya, tadi- botol Oke, jadi tadi kita sama-sama dibuka keran tutup lakbannya. Iya, Pak. Lakban Iya. dibuka, stopwatch kita aktifkan. Tentunya Iya, dengan Pak. ya. Botol pertama sama botol kedua dilobangin sama-sama, Pak. Ya, sudah. Nah, kita Ya. lihat ini hasil dari itu. Waktunya berbeda, Pak. Oh, Waktunya yang berbeda, Pak. Iya. Oh, iya, iya. Waktunya yang berbeda. Yang botol pertama setelah plak-ban saya lepas dari lubangnya, air keluar, Pak. Air mengalir. Ternyata waktunya berbeda dengan botol yang kedua. Sama-sama, Pak. Sama-sama waktunya. Hanya waktunya berbeda. Waktu mengeluarkannya airnya, waktu plak-bannya saya buka,
Kan sama-sama. Tapi waktunya hasilnya berbeda, Pak. Kita isi airnya dulu, itu sudah dibuang-buang airnya. Oke, anak Bapak ya. Dari hasil itu kumpulkan saja dulu hasil diskusi kelompoknya, KPD-nya itu ke sama Bapak. Alhamdulillah bahwa itu punya teman-temannya ke depan. Iya, Pak. Bapak akan memberikan soal sepanjang pembelajaran kita hari ini. Soalnya tidak sulit-sulit, cuma 5 buah. Ini untuk menentukan hasil pencapaian kita pada pertemuan kali ini. Bapak bagikan soalnya. Nah, Bapak silakan kerjakan. Ini duduknya kembali ke tempat semula ya. Nanti Bapak kerjakan ini, Bapak berikan waktu berapa menit. Karena hanya cuma 5 soal, so Bapak kan waktu untuk 2 menit per soal. Ini selesai kalau Bapak rasa. Selesai, Pak. Bisa dikumpulkan. Udah ya. Sudah nak dikumpul hasilnya. Bawa Jumi ke depan, punya teman-temannya dikumpul. Oke, Pak. Oke, makasih. Taruh itu di depan Bapak ini Jumi ya. Jumi. Iya, Pak. Nah, Jumi fokus ya. Kalau memperhatikan video itu Jumi sangat senang fokus jadinya ya. Iya, Pak. Oke. Sebelum Bapak tutup pertemuan kita hari ini di pembelajaran mata pelajaran kita matematik, bisa kita simpulkan di sini kalau debit, masalah debit ini bisa bertemu dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Suka. Apalagi kalau main air ya. Iya, Pak. Suka. Baik, jadi besok sampai di rumah, Bapak silahkan nanti mencoba bagaimana menentukan debit atau mengukur debit di kamar mandinya. Silakan Bapak. Karena Bapak tidak perlu menggunakan stopwatch, menggunakan jam tangan juga bisa. Nanti di rumah praktekkan kelasnya untuk bersyukur tertanda akhir dari materi kita pagi ini. Silakan Diki. Iya, Pak. Untuk perhatian, duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baik teman-teman semua, untuk mensyukuri nikmat dan untuk istirahat pulang, kita akhiri dengan membacakan syukur menurut agama masing-masing dan salam menurut agama masing-masing. Bersyukur dan salam mulai. Alamin. Oke, Bapak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Itulah hasil dari presentasi kita pagi hari ini. Silakan, saya mengharap masukan dan saran dari Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riko yang sudah semangat sekali dalam menampilkan praktiknya ya. Oke, kita minta dulu saran dan masukan dari observer Pak Riko. Siapa hari ini, Pak? Ibu Liati sama Ibu Junarmi, Bu. Saya dulu ya, Bu Liati. Oh, ya, oke. Iya, Silakan. Ibu Liati lebih bagus Ibu Liati dulu. Kalau nanti Ibu Junarmi. Ya sudah, Ibu Liati dulu. Saya nggak tahu kenapa langsung Bu Junarmi yang jadi observer saya. Padahal itu rival yang sangat. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pak Diki. Kami akan mengambil kesimpulan aja ya. Pada umumnya Pak Riko sudah bagus ya menampilkan materi tentang debit dan volume. Mulai dari awal sampai akhir ya, di mana persepsinya juga sudah bagus, sudah memancing, menstimulasi anak sehingga masuk ke dalam materi. Cuma itu aja ya Pak ya. Terima kasih banyak. Tidak perlu minta maaf Ibu. Itulah penampilan saya. Yang menilai tentu yang melihat begitu.
Saya terima kasih Bu Liati masukannya. Sama-sama, supaya saya bisa Pak. mengaplikasikannya di lapangan. Selanjutnya Ibu Junarmi, bagaimana tanggapan Ibu? Ibu jangan berharap siapa rumput tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Pak, saya minta maaf ya, menambah sedikit dari Ibu Liati. Apa yang disampaikan tadi Ibu Liati dari awal penampilan Bapak sampai akhir sudah menurut saya sudah sangat baik. Volume dan intonasi suara sudah sangat bagus ya Pak, sudah jelas. Kemudian saya sebagai peserta didik sudah sangat memahami dari setiap apa yang Bapak sampaikan. Akan tetapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Liati dan Ibu Junarmi. Terima kasih saran dan masukannya. Tapi insyaallah kedepannya akan lebih baik. Ya, cara klarifikasi sedikit, anak saya bukan kelas rendah lagi, tapi bukan pula anak SMA. Oke, terima kasih Ibu. Silakan Ibu Dina. Oke, terima kasih Bu Liati dan Bu Junarmi, Pak Riko. Ya, Ya gini. Yang pertama, saya setuju ya Pak ya dengan pendapat Bu Liati dan Bu Junarmi, karena saya melihat Pak Riko ini video dulu, habis itu percobaan di bawah. Bapak jelaskan LKPD dulu, habis itu percobaan. Besok pas PPL itu Pak Riko biar anak yang bekerja dulu Pak. Iya. Jadi serahkan aja dia praktek dulu Pak Riko. Biar dia menemukan karena dia kelas 6 kan gitu, biar dia menemukan dulu Pak, nanti baru Bapak kelas 5 ya, baru Bapak yang mengunci gitu atau menguatkan gitu. Tapi secara keseluruhan saya sangat apresiasi sekali dengan Pak Riko, karena di awal itu sudah nampak jiwa kebapaannya, sudah pengelolaan kelasnya bagus. Pak Dikinya main air dia udah tahu, berarti dia melihat kelasnya bagaimana gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang Pak Riko itu sangat menonjol sekali, namun secara konten penanaman konsepnya itu Bapak memang cocok, memang ke anak yang udah besar atau bukan kelas dia. tinggi. Ya, kelas tinggi gitu. Ini udah Bapak mengarahkan, jadi kalau seandainya Bapak berikan dia dulu praktek, biar dia menemukan, baru hadir video Bapak di bawah, itu lebih bagus gitu. Oke Pak Riko, masukkan aja ya Pak ya. Terima Pas kasih PPL Bu besok. Dina. Insya Allah data itu kita tampilkan di PPL-nya.